Sudah bisa dipastikan bahwa anggota Saksi Yehova itu tidak ada waktu luang untuk mau memikirkan menikah, mau memikirkan hubungan pria wanita gitu. Sudah dipastikan itu semua kesempatan tuh hilang. Nggak ada. Ternyata LAI ini menyembunyikan nama itu. Nggak diberitahu Tuhan Israel namanya siapa. Ujuk-ujuk moro-moro teko-teko ngomong jere Yesus itu Tuhannya Israel. Loh, kapan Israel nyembah Yesus loh? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para penonton yang kami muliakan, ada satu fenomena di mana saat ini semakin gencarnya dakwah dari saudara kami dari Kristen, tapi Kristennya ini beda, yakni Kristen yang suka mereka untuk mendatangi orang, suka berkeliling, berdakwah, penginjilan, pelayanan, datang ke rumah-rumah, ketok pintu rumah orang di dalam sibuk ya, nyuci baju itu, diketok pintu rumah orang untuk menawarkan brosur, buku-buku, dan seterusnya berupa kabar gembira. Siapa pihak Kristen apa ini kira-kira? Siapa lagi kalau bukan Kristen Saksi Yehova atau Saksi Yehuwa. Nah, atau orang menyebutnya kadang saksinya double ya, Bu Indri? Saksi Yehova. Ini beliau. Di samping saya ada Bu Indri yang pernah berkelana menjadi militan ya untuk pergerakan saksi Yehova, dan beliau adalah dulu sebagai relawan volunteer atau apa, sebagai apa Bu Indri? Ini apa? Penyiar terbaptis itu bahasanya, gitu. Begini saudara, ini saksi Yehova itu para relawan itu disebar dengan bekal modalitas mental itu di atas rata-rata. Kalau di Islam itu ada namanya jamaah tabligh ya, mungkin orang kaum muslimin sudah banyak yang tahu tentang jamaah tabligh. Tapi kalau di Kristen itu bahasanya ya saksi Yehova itu mentalitasnya itu kurang lebih sama, Bu Indri. Jamaah tabligh itu datang ke rumah orang, ketok pintu, ngajak orang sholat, datang ke masjid-masjid, ayo ke masjid berangkat sholat, sudah adzan dan seterusnya. Habis ini adzan, ayo kita kumpul di masjid. Ngajak datang ke rumah-rumah, diludahin orang, nggak ini apa namanya, nggak jatuh mentalnya, nggak ada rasa malu dan seterusnya. Diludahin pun besok datang lagi. Begitu. Itu jamaah tabligh ya. Dengan memang trainingnya seperti itu. Nah, Saksi Yehova sama. Saksi Yehova itu kurang lebih mentalnya seperti itu. Mau dijambak-jambak orang, mau diapakan sama orang, besoknya kembali. Itu Saksi Yehova. Dan Saksi Yehova ini dianggap sebagai Kristen yang bidat atau bid'ah, atau yang sesat ya, dianggap sebagai Kristen yang sesat. Baik, samping saya ini Bu Indri dulu mantan Kristen Trinitas ya, dulu dari gereja Bethel, kemudian bertobat menjadi mu'alafnya Saksi Yehova ya, masuk bersyahadat di Saksi Yehova dan akhirnya menjadi relawan selama beberapa tahun,
dengan training yang begitu berjenjang, yang bekerja keras ya beliau ini menjadi volunteer dari Saksi Yehova, diikutin jenjangnya itu ya kurang lebih seperti multi level marketing ya. Terus kemudian beliau bertobat lagi dan bersyahadat. Beliau akhirnya alhamdulillah menjadi keluarga kami, menjadi muslimah, pengikut Yesus yang sejati. Bersama Bu Indri kita akan menemukan satu tema yang penting, yang bagus sekali. Temanya apa itu? Yakni inilah kelemahan-kelemahan saksi Yehova. Baik, Assalamualaikum Bu Indri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indri, apa yang langsung kita tutup poin ya? Ya. Apa yang selama ini diketahui Bu Indri tentang kelemahan-kelemahan saksi Yehova? Jadi yang pertama itu semua anggota Ya. Saksi Yehova itu akan dijadikan penyiar. Penyiar. Jadi penyiar terbaptis, ada yang penyiar belum terbaptis, tapi yang penyiar belum terbaptis sifatnya berlatih. Kalau yang penyiar sudah terbaptis memang bisa menghandle pembicaraan-pembicaraan yang berat. Jadi bisa menyanggah begitu. Jadi semua dituntut ya, dituntut untuk memberikan waktunya untuk menyiarkan. Tetapi tidak dituntut berapa jamnya, hanya setiap hari atau setiap minggu harus ada menyetorkan jam berdinas begitu. Jadi itu istilahnya dinas. Dinas? Iya, istilahnya dinas suci. Jadi dinas suci itu wajib bagi seluruh anggota yang terbaptis. Sehingga acaranya menjadi sangat padat selama 1 minggu full, dari Senin ketemu Senin lagi, karena untuk pertemuan Saksi Yehova sendiri itu ada meeting 2 kali seminggu. Yang satu tengah minggu, yang satunya hari Minggu bisa, hari Sabtu bisa, seminggu 2 kali. Jadi setiap kali meeting itu juga ada materi-materi yang selalu baru, dan seluruh dunia itu materinya sama, sehingga bisa dipastikan bahwa seperti kurikulum ya. Jadi semuanya mendapatkan training yang sama. Nah, sehingga dengan padatnya kita belajar untuk menghadapi meeting 2 kali seminggu, itu pun sudah menyita waktu untuk belajar Alkitab. Nah, belum lagi ditambah kalau kita berdinas menghadapi banyak pertanyaan, itu belajar lagi. Jadi sudah bisa dipastikan bahwa anggota Saksi Yehova itu tidak ada waktu luang untuk yang seperti pribadi, seperti mau memikirkan menikah, mau memikirkan hubungan pria wanita gitu. Sudah dipastikan itu semua kesempatan tuh hilang. Nggak ada. Semuanya untuk militansi dinas suci tadi. Iya. Jadi ya ada sih beberapa orang yang mengalami stres juga ya, karena biar bagaimanapun kan kita masih di bumi, kita yang single masih ingin menikah. Tapi itu pun kalau single ingin menikah, nanti akan istilah Jawane itu digathukke. Itu yang satu level. Jadi karena saya dari bahasa Inggris, jadi istilahnya harus bertemu yang in the same page, sama di halaman yang sama mereka belajar. Sekufu. Iya benar, sekufu itu artinya. Jadi
selevel ya, selevel dalam hal rohani begitu. Terus kalau mereka ada yang berminat untuk menjadi misionari, maka mereka akan menikah dan untuk misionari Saksi Yehova tidak apa ya, disarankan untuk tidak punya anak. Disarankan untuk tidak punya anak. Iya, jadi sedemikian rupa ber-KB atau jalan apalah. Sampai segitunya tidak boleh punya anak. Bukan strict tidak boleh. Kalau memang mereka tidak menjalankan itu, ya berhenti jadi misionari juga nggak apa-apa. Tuh, jadi memang kerelaan hati. Oh ya, saya dengan suami bersedia untuk menjadi misionari. Maka mereka itu tidak mempunyai anak gitu. Nah, jadi kalau punya anak merepotkan gitu maksudnya. Bukan punya anak merepotkan, memang ada ayat yang mengatakan kalau kamu menikah, kamu memikirkan perkara-perkara yang di bawah. Maksudnya perkara di bumi, perkara jasmani. Tapi kalau kamu tidak menikah, itu memikirkan perkara-perkara yang di atas. Nah, tapi kalau kamu tidak bisa menahan itu, bolehlah menikah gitu. Tetapi untuk supaya tidak banyak distraction ya, halangan-halangan, maka memang disarankan untuk tidak memiliki anak, untuk khusus misionari aja. Khusus misionari ya? Ya. Kalau sampai disarankan tidak punya anak, terus disarankan juga kalau jodoh tadi tidak ada waktu ya, nggak ada waktu untuk cari jodoh. Nggak ada. Terus kemudian jadi semuanya fokus hal rohani gitu. Fokus akhirat kalau bahasa di Islam itu, tapi kalau di Saksi Yehova itu fokus rohani. Nah, kalau itu istilahnya apakah istilah menjauhkan diri dari keduniawian atau gimana? Iya. Jadi kalau ada yang tertangkap basah atau ada yang dilaporkan berbuat yang negatif, yang menyalahi kerohanian gitu, itu ada skorsing ya. Skorsing? Iya. Terus? Ada skorsing sampai kepada pemecatan, dikeluarkan dari Saksi Yehova. Oh, dipecat, dikeluarkan dari Saksi Tapi Yehova ada tahapan, atau dari misionarinya? Ada tahapannya. Oh, dari Saksi Yehova. Kalau yang maksudnya secara umum itu kalau tindakan itu secara umum, baik dia misionari atau anggota biasa atau dia ikuti program, kan ada program perintis, jadi ada program perintis biasa, perintis istimewa begitu. Jadi kalau mereka ada yang melaporkan melakukan sesuatu misalnya yang melanggar norma, itu akan di skorsing. Jadi skorsing itu istilah bahasa Inggrisnya disfellowship ya. Dan skorsingnya itu berat. Jadi seluruh anggota jemaat dimanapun di seluruh dunia, kalau dia lagi mengalami skorsing, itu semua tahu karena diumumkan di mimbar. Dan seluruh jemaat dimanapun saja berada tidak boleh berbicara dengan orang yang bersangkutan. Jadi benar-benar putus hubungan secara ini. Yang boleh hanya penatua. Karena penatua akan bertanya perkembangannya, mungkin dia bertobat apa tidak itu. Karena dengan alasan mereka menjaga kesucian kelompok mereka. Gitu. Baik, satu pertanyaan penting, Bu Indri, ini mewakili para penonton. Siapa yang menggaji itu? Jadi kalau berdinas itu nggak ada yang menggaji. Terus?
Jadi kalau mereka yang disebut misionari itu, mereka akan bertempat tinggal di kantor pusat. Nah, mereka bertempat tinggal di kantor pusat, memang ada fasilitas lah, mungkin seperti apartemen begitu. Tapi istilahnya mereka bukan digaji, bukan dijanjiin, oh kamu 1 bulan kamu mendapat sekian, nggak ada. Jadi mereka murni memberikan hidupnya nanti dari. Jadi ini Saksi Yehova istilahnya organisasi. Jadi terorganisir dengan baik, sehingga dari dana-dana donasi yang masuk itu diperuntukkan untuk misionari, karena misionari itu paling tinggi menyetorkan jam dinas setiap bulan. Oh, ada jam dinas? Ada jam dinas. Oh, ibaratnya kalau dia paling tinggi, dan sekolahnya juga ada di Amerika. Dia ada angkatan berapa begitu. Jadi sekolahnya ada di United ada absennya States. berarti ya? Report. Iya, seluruh anggota ada recordnya. Jam dinas ya? Ya, jam dinas. Jam dinas. Misalnya jam terbangnya sekian, sudah 1000 jam terbang gitu kan? Dan itu kalau yang sekelas misionari 1 bulan 130 jam. Itu untuk 1 level bulan. apa itu? Level apa? Misionari. Misionari. Itu tertinggi? Ya. 130 jam per bulan. Per bulan. Oke, kita pakai kalkulator. 100 berapa tadi? 130. 30 ya. Ya taruhlah ada liburnya sebentar, 6 kali. Mereka ada libur hari Senin. 6 kali 22, ya kurang lebih 22 hari kerja keras ya. Ya. 22 hari kerja keras, 6 jam per hari nih. Ya. Liburnya cuman ya Sabtu Ahad begitu. Iya. Ini orang dari mana itu? Orang dari planet atau apa kok mau digitukan? Tanpa digaji loh ya? Iya, soalnya mereka kalau misalnya mendatangi orang yang sudah tersentuh hatinya, terus kalau orang yang tersentuh hatinya mungkin dia bisa aja pas kebetulan kaya gitu kan. Tapi kalau pergi ke sana pasti kan nanti ada berkat-berkatnya gitu. Jadi nggak yang digaji kamu sebulan dapat 10 juta gitu, enggak. Jadi begitu. Jadi kalau dari organisasi Saksi Yehova sendiri memang dikasih tempat yang layak, seperti apartemen, mobil, ya, dan ya biaya operasional gitu. Tapi makan dari mana? Ikut siapa? Ya itu yang setiap bulan ada disisihkan dari organisasi itu. Jadi organisasinya itu kan terorganisir dengan baik ya. Jadi ada orang-orang yang ditaruh di kantor pusat. Jadi yang mengelola itu di kantor pusat. Di negara kita, di Republik Indonesia ini, Saksi Yehova itu tersentral dalam satu wadah atau dia memang terpecah-pecah begitu? Dalam satu wadah. Satu wadah? Iya. Berarti ada pimpinan tertinggi ya? Iya, tapi pimpinannya di United States. Di Indonesia tidak ada? Di Indonesia ada, tapi bentuknya cabang-cabang. Cabang tapi mana gitu. Tetap tersentral ya? Cabang Malang, cabang Pare, cabang Surabaya gitu. Pimpinan pusat Kristen Saksi Yehova gitu? Iya. Jadi kalau badan pimpinan datang, nah itu dia yang paling tertinggi, yang dari United States. Dia datangnya kalau ada acara besar. Jadi ada acara 8 tahunan, 8 tahunan dihadiri oleh seluruh negara. Jadi negara masing-masing mengirim delegasinya. Ya. Baik, Bu Indri, ketika menjadi misionari terbaik, ya ada orang nih relawan, dia misionari, terus dia masuk ke jenjang-jenjang itu, dia lalui jenjang itu
sehingga dia menjadi the best gitu. Terus apa yang didapatkan? Ya karena mereka hidupnya untuk Yehuwa ya, hidup untuk Yehuwa, jadi mereka beranggapan bahwa Firdaus akan mereka dapatkan karena menyenangkan hati Tuhan. Tuh. Jadi Tuhannya mereka kan sama dengan bangsa Israel. Mereka tetapi tidak anti memanggil ya. Jadi mereka memanggil namanya Yehuwa, Jehovah Inggris, Yehuwa Indonesia, dan banyak dari seluruh negara itu menyebut nama itu dengan dialeknya masing-masing. Ya. Kalau jodoh, nyari jodoh berarti sama saksi Yehova ya? Sudah pasti. Sudah pasti. Ya, karena yang selevel nanti akan otomatis ketemu. Karena kan di bawah nih banyak. Terus nanti makin ke atas mengerucut. Makin ketemu gitu. Iya. Apa sih yang sesungguhnya dicari oleh para misionari saksi Yehova itu selain Firdaus? Nggak ada, hanya Firdaus. Hanya Firdaus ya? Ya. Baik. Ada lagi kira-kira hal pokok penting tentang saksi Yehova itu, bagaimana di dalamnya itu kelemahan-kelemahannya itu apa? Iya, mungkin kalau yang masih sekolah, yang masih kuliah, yang berumur masih muda, otomatis mereka kan mungkin akan dituntut keturunan dari keluarganya. Tapi kalau udah kecemplung di situ ya disarankan sebaiknya tidak punya anak. Kalau masuk jadi misionari, kalau dia anggota jemaat biasa, mereka tetap punya anak. Jadi tergantung panggilan. Kalau panggilan kepengen jadi misionari, itu harus berani mengambil risiko. Kalau misalnya jadi misionari, akhirnya nanti dia jauh dari keluarga. Bisa juga karena dulu guru Bible saya kan dia misionari, asalnya dari Meksiko. Dia lama di Indonesia, di Medan 2 tahun, di Surabaya berapa tahun, di Jakarta berapa tahun. Baru kemarin COVID, baru dia kembali ke keluarganya. Beliau ini dulu penyembah Yesus ya. Sekarang jadi pengikut Yesus. Jadi dulu penyembah Yesus dan dari gereja Trinitas ya, dan kemudian bertobat, bersyahadat di saksi Yehova. Apa ya yang menjadi ketertarikan Bu Indri sehingga masuk menjadi misionari saksi Yehova itu? Bagaimana itu? Kalau level saya bukan misionari ya, di bawah misionari, tapi guru saya dulu misionari, jadi saya menyerap ilmunya misionari begitu. Nah, tetapi Bu Indri apa yang menjadi tertarik sehingga meninggalkan gereja Bethel menuju ke gereja saksi Yehova? Jadi begini, ceritanya itu panjang. Dulu saya Tritunggal itu antipati dengan saksi Yehova. Betul, sampai sekarang. Jadi saya orang yang keras ya, keras menolak ya. Waktu itu dari saksi Yehovanya dia orang Filipina. Jadi dia kan untuk menawarkan majalah atau diskusi gitu, saya bilang no, I don't have time, saya bilang begitu. Jadi dia terus meminta 1 menit, akhirnya dia berhasil lah. Nah, jadi meminta 1 menit berhasil, saya terlibat pembicaraan. Doktrin apa yang dimasukkan? Ya, ketika saya terlibat pembicaraan 1 menit, mereka langsung bilang, orang Filipina itu langsung bilang Yesus ciptaan. Dan saya kan nggak percaya, karena Tuhan Tritunggal kan Yesus Kristus. Jadi saya nggak percaya.
Jadi dibukakan semua ayatnya. Tuh. Jadi Kaget. dengan ayat yang sama, yang berbunyi juga sama, tapi interpretasi berbeda, itu bisa jadi beda artinya. Tuh, seperti di Wahyu 3 ayat 14 ya. Kita baca aja Wahyu 3 ayat 14. Yes. Ini karena sudah jamnya jam 10 malam, udah lebih Jadi ngantuk. Jadi Jangan Wahyu 3 ayat 14 dikatakan kepada malaikat sidang jemaat di Laodikia, tulislah begini, inilah kata-kata amin, yaitu saksi yang setia dan benar. Jadi kata-kata amin nih, Yesus dibilang dia dibilang amin, yaitu saksi yang setia dan benar, itu Yesus, ciptaan Allah yang pertama, ciptaan Allah yang pertama. Jadi ini ayatnya jelas ya, Jelas ya. ciptaan Allah yang pertama. Di bahasa Inggris, Bu Indri, di itu Bible-nya Saksi Yehova atau Bible-nya Kristen? ini yang saya buka Saksi Yehova, tapi Wahyu dibuka berapa tadi? 3:14. Tapi punyanya LAI juga sama. Maksudnya artinya dari kata-kata itu tuh Yesus itu ciptaan. Coba dibaca aja Wahyu 3 ayat 14. Kepada malaikat, sebentar. Saya buka yang versi paralel ya. Ya. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin. Firman dari Amin. Ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Kan sama. Ciptaan Allah yang pertama atau permulaan Ini dari aminnya ciptaan ini Allah. merujuk ke siapa aminnya ini? Yesus. Firman dari Amin. Tapi kan firman dari amin masih ada definisinya itu belakang, yaitu saksi yang setia dan benar. Kalau yang bersaksi itu kan pasti manusia, Betul. yang disaksikan itu kan pasti Allah, ya kan? Betul. Nah sekarang kalau yang bersaksi ini manusia, ya si amin ini manusia gitu loh. Tuh, jadi ternyata Yesus punya gelar Amin juga ya. oh ya. Jadi aminnya di situ ada definisinya, saksi yang setia dan benar. Itu. Jadi kalimat selanjutnya ciptaan Allah yang pertama atau permulaan dari ciptaan Allah. Sama saja. Sekarang saya ganti ya bahasa Inggris ya. Diganti bahasa Inggris pun kata-katanya sama. To the angels of the congregation in Laodicea write, these are the things that the Amen says, the faithful and true witness, ya, saksi yang setia dan benar, the beginning, permulaan of the creation. The beginning of the creation adalah permulaan dari ciptaan by God, oleh Tuhan. Jadi si amin ini adalah saksi yang setia dan benar dan permulaan dari ciptaan oleh Tuhan, oleh Allah. Kata-katanya ini kan jelas, tetapi Tritunggal mengartikannya berbeda. Katanya permulaan itu dia itu yang menciptakan segala sesuatu, sebab itu dia dibilang permulaan. Tetapi di sini bukan begitu. Kalau kita paham membaca dan artinya itu nggak begitu ya. Jadi saya kaget diberikan ayat ini, dan ada di Kolose. Kolose juga ada, Ustaz.
Kolose 1 Kolose 1 ayat 15. Nih saya bacakan. Kolose 1:15. He is the image of the invisible God. He is the image. Dia adalah gambaran dari Tuhan yang tidak kelihatan. The firstborn of all creation. Firstborn itu ciptaan pertama dari segala ciptaan, dari segala yang diciptakan. Jadi the firstborn of all creation itu adalah ciptaan pertama dari segala yang diciptakan. Jadi Yesus itu kalau menurut Bible itu dia diciptakan pertama sebelum dunia ada. Maka dia disebut ciptaan pertama. Jadi mau dia diciptakan pertama, mau dia diciptakan tengah-tengah, mau dia diciptakan di akhir, dia tetap ciptaan, Ustadz. Ini kan kata-katanya jelas toh. Iya. Kalau bisa mengartikan dengan nggak gagal paham ya. Betul. Kalau nggak gagal paham kan kata-katanya jelas. Jadi waktu itu juga saya menyebabkan kenapa Yesus itu dinamakan anak Allah tapi bukan Allah sendiri. Nah, mereka punya alasan bahwa sejak dari zaman Nabi Musa, sejak zaman Abraham, Tuhannya Israel sudah ada namanya bukan Yesus, namanya Tuhan itu bukan Yesua. Nah, jadi nama itu saya cari-cari, ternyata LAI ini menyembunyikan nama itu, Ustaz. Nggak diberitahu Tuhannya Israel namanya siapa, ujuk-ujuk ya, ujuk-ujuk moro-moro teko-teko ngomong jere Yesus itu Tuhannya Israel. Loh, kapan Israel nyembah Yesus loh? Jadi saya cari itu di Bible. Ini tugas kepada Pak Pendeta Andri Tunggal 1, tugas kepada Bapak Pendeta Esra Soru 2, tugas kepada Bapak Pendeta Budi Azali. Budi Asali berapa tadi? 4. 3 ya. Tugas kepada Bapak Bambang Nursena, Pendeta Bambang Nursena 4. Pada Ibu. Tugas kepada Bapak Pendeta MYM 5. Oh ya. Ibu Rita Wahyu. Tugas kepada Ibu Rita Wahyu yang kami hormati. Mohon izin menyampaikan, minta tolong dicarikan di Alkitab yang setebal itu di mana bangsa Israel menyembah Yesus. Jadi saya cari di kitabnya LAI ya. Waktu itu saya beli. Kalau kalau misalnya dapat ayat itu, Bu Indri, misalnya ini dari keenam ya, keenam orang yang tadi dapat tugas tadi itu untuk mencari ayat itu, kalau misalnya dapat, Bu Indri mau apa? Jadi begini. Iya. Sebelum mereka mencari, saya sudah mencari dulu, nggak ada. Saya pastikan saja tidak ada bahwa bangsa Israel menyembah Yesus Kristus yang bernama Yehosua, itu nggak ada. Jadi nggak ada gitu aja. Jadi saya tidak bertaruh kalau benar-benar ada, misalnya saya berani kembali ke Tritunggal gitu. Enggak, ini begini Bu ini. Begini. Kalau misalnya dari keenam Bapak Pendeta ini berhasil mendapatkan ayat yang Israel menyembah Yesus, maka gratis liburan ke Dubai sama Qatar. Nanti hotel semua nanti kami yang tanggung. Ditanggung sama Ayah Sofia. Ya. Jadi hotel semua, makan ya dapat. Masalahnya begini Ustadz, saya beri kuncinya, rahasianya ya. Sekarang ada ayat yang bunyinya sudah jelas, itu saja diartikan berbeda. Kalau Ustadz menawarkan begitu, nanti dia itu mencari ayat, saya sudah tahu ayatnya.
pasti Yohanes pasal 1 ayat 2 dan 3 itu pasti ditunjukkan bahwa ini Tuhannya. Tidak bisa. Itu modalnya asumsi, Bu. Nah, makanya kan mereka modalnya asumsi. Tidak secara Jadi mengartikannya itu Ya. ngawur-ngawur gitu. Jadi nggak sesuai dengan yang nggak sesuai dengan apa yang ditulis gitu. Jadi kalau Bible ini ya nggak bisa memegang satu ayat dan meninggalkan yang lain. Nah, yang mereka pegang itu yang kelihatannya bahwa Yesus ini kelihatannya dia pencipta. Padahal bukan. Kalau dipelajari sepenuhnya sebenarnya. Iya. Jadi Yesus ini dulu sebelum dunia ada, ini menurut Bible ya. Menurut Bible, jadi Yesus diciptakan sebelum dunia ada itu sebagai makhluk roh. Nah, tapi dia asisten gitu loh, Ustadz. Jadi asistennya Tuhan, tapi dia tetap bukan Tuhan gitu loh. Di mana-mana kan asisten bukan direktur. Gini, Bu Indri, kalau kita memberikan peluang untuk PR mencarikan ayat di mana bangsa Israel menyembah Yesus, ya harus ayatnya begitu. Tiba-tiba bangsa Israel siapa gitu kan menyembah Yesus gitu, Bu Indri. Tidak ini asumsi. Misalnya Yohanes pasal 1 ayat 2, ya pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Ya tidak bisa, ini kan model asumsi. Ini ayat yang bukan bangsa Israel secara tegas begitu kan, tanpa tafsir ya kan, tanpa kata ganti dan seterusnya. Itu harus teksnya itu secara tekstual, secara jelas, tegas ya, tanpa ambigu. Bangsa Israel menyembah Yesus begitu. Nah itu saya berikan kelucuannya Yohanes 1 ayat 1, Ustaz. Ya, kita buka Yohanes 1 ayat 1. Saya buka bahasa Indonesianya ya. Jadi Yohanes 1 ayat 1 tuh bilangnya begini. Saya sampai ini. Pada mulanya ada firman itu ada. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Itu kalau menurut LAI. Nah, sekarang begini. Kalau didefinisikan firman itu memang benar-benar Allah sendiri, berarti ini firmannya saya ganti Allah ya, Ustadz. Pada mulanya Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Kalau ada kata-kata Allah itu bersama-sama dengan Allah, berarti ada berapa Allah? Ya, jadi kacaunya Yohanes 1 ayat 1 itu demikian. Karena mereka mendefinisikan bahwa firman itu adalah Allah. Berarti kalau firman itu adalah Allah, maka pada mulanya itu Allah. Allah. Pada mulanya Allah. Allah itu bersama-sama dengan Allah. Coba pikir. Kan kalau Allah bersama-sama dengan Allah, berarti ada berapa Allah gitu loh. Hello, Tritunggal. Ya kan? Jadi ini mau didebat seperti apa, gak bisa. Bu Rita Wahyu, Pak Bambang Nursena, mereka pakar-pakar Ibrani, ya silakanlah, monggo. Kan kita juga bisa lihat Kejadian 1 ayat 1. Pada mulanya Tuhan menciptakan, Elohim menciptakan langit dan bumi. Ya, kalau Yesus Kristus nggak pernah dipanggil Elohim sih. Nggak pernah. Ya, jadi kalau bagi yang pakar-pakar Ibrani, kalau ada ayat yang mengatakan bahwa Yesus adalah Elohim, ya mari bawa ke saya, tunjukkan ke saya. Baru saya angkat topi. Anda jago Ibrani.
begitu. Kalau nggak ada Yesus itu Elohim, nggak ada. Orang di perjanjian baru buktinya kan yang setara dengan Elohim itu Theos. Nah, Yesus Kristus itu kan Kyrios. Loh, kalau sekarang kalau Yesus itu Theos sendiri loh, kenapa mesti dikasih nama Kyrios kan? Ya Theos saja semua ya kan? Iya. Kenapa harus ada? Oh ya, ini lagi jadi manusia. Jadi begitu. Lah, kan nggak mungkin seorang pimpinan terus akan turun sampai level bawah, terus mau nolongin cleaning service, masa direkturnya suruh jadi cleaning service dulu? Lah ini masa Tuhan mau jadi manusia dulu untuk menolong manusia dari dosa-dosanya? Ya kan nggak masuk akal. Udah nggak masuk akal. Terakhir Bu Indri, sebelum kita tutup ya, nanti saya tutup dengan membahas saksi Yehova lagi. Jadi begini, mumpung ini kita bahas Yohanes pasal 1 ayat 1. Yohanes pasal 1 ayat 1 itu ternyata dipatahkan, ini batal ini hukumnya, dipatahkan sendiri oleh Yohanes sendiri. Iya. Di Yohanes pasal 17 ayat 8, saya bacakan coba ini. Sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Ini. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Jadi kalau misalnya Yesus itu adalah firman, tapi mengapa dia masih menerima firman? Nah itu, kalau Yesus itu firman yang hidup, kenapa Yesus itu masih menerima firman? Jadi Yohanes itu dibantah oleh Yohanes sendiri. Nah, jadi saling berbantah-bantahan. Tuh, kemudian yang terakhir Bu Indri, yang terakhir yakni tentang saksi Yehova. Dengan segala keruwetan tadi, dengan segala kesulitan yang dialami oleh para misionari saksi Yehova tadi, mari para saudara kami saksi Yehova, hubungi kami di nomor Mu'alaf Center Hagia Sophia hotline 08233 121 6100. Hubungi kami. Anda akan terlepas dari ikatan kesulitan di saksi Yehova itu. Bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, dan Anda akan menikmati hidup yang bahagia tanpa ada rasa stres, dan Anda akan menerima surga Firdaus yang telah dijanjikan. Terima kasih. Barakallahu fikum. Kita akan jumpa lagi tentunya dengan tema yang lebih bagus. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setiap muslim harus memiliki bekal ilmu kristologi untuk membentengi diri dan keluarga serta untuk berdakwah. Anda ingin jadi kristolog handal atau Anda ingin memiliki ilmu kristologi? Kunjungi kristologinews.com, pusat karya monumental Ustadz Insan LS Mokoginta.